B. Nah, kelas A ini jumlahnya yang terdaftar di online ini, di website ini jumlahnya untuk kelas A ada 14, kemudian kelas B 34. Jadi totalnya itu 48. Nah, ini yang di kelas ini ada dari angkatan berapa saja ya? 2018, 19, 17 ya? 16 Pak, ada Pak tadi. Ada 16-nya juga, Pak. Oh, ada 16 juga. Oke, jadi karena ini cukup 16 ya, ada 3 orang, Pak. ya cukup banyak ya. Nah, ini nanti saya minta Anda coba buat kelompok ya, buat kelompok. Satu kelompoknya itu 3 orang. Jadi kalau misalnya lihat di absen ini untuk kelas A, ini ada kelas A, absennya itu jumlahnya ada 14, jadi 3 orang, ini 3, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, terus 13, 14 berarti masuk ke kelas B. Kelas B-nya ini tadi kelompok 4, nah kelompok 5 ya, ini kelompok 6, kelompok 7, kemudian kelompok 8, kelompok 9, 10, 11, 12, berapa nih? 13, 14, 15, 16. Ya, jadi nanti karena ini ada mata kuliah metode penelitian, karena metode penelitian itu ya hasil akhirnya atau outputnya itu bagaimana Anda melakukan penelitian atau membuat penelitian. Jadi di bagian akhir nanti kan Anda akan mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Jadi saya arahkan di mata kuliah ini metode penelitian itu yang kelompok 1, 2, 3 itu Anda coba untuk membuat proposal penelitian. Jadi kira-kira penelitian apa yang sudah ingin Anda kerjakan nanti ketika tugas akhir atau mengerjakan skripsi, gambarannya apa yang ingin dikerjakan. Jadi nanti di bagian ini, di bagian kelompok yang tadi, satu kelompok sekitar 3, itu nanti Anda coba buat tema penelitian. Tema penelitiannya apa? Misalkan kalau Anda minatnya itu ke minat katakanlah misalnya konversi energi, berarti Anda coba cari tema penelitian apa yang ingin dikerjakan. Kalau misalnya minatnya adalah ke konstruksi atau ke manufaktur, berarti penelitian apa yang ingin dilakukan. Nah, karena di kelompok ini satu kelompok tiga orang, jadi Anda bisa diskusi ya tiap kelompoknya untuk bisa berdiskusi kira-kira temanya apa yang ingin dilakukan penelitian. Nah, ketika Anda ingin membuat atau melakukan penelitian tersebut, pertama yang perlu dimiliki tadi adalah Anda harus bisa menentukan dulu masalah apa yang terjadi atau rumusan masalah apa yang ingin
cari. Itu adalah hal yang paling utama yang perlu ditentukan, masalah apa yang ingin diteliti dulu. Jadi setelah mendapatkan masalahnya, sudah ada mendapatkan problemnya, maka coba dibuat judulnya apa? Judul penelitian yang ingin dilakukan. Kemudian setelah membuat judul, lalu Anda coba buat latar belakang atau background-nya, atau latar belakang apa yang menjadikan hal itu ingin diteliti atau hal itu ingin dilakukan penelitian. Kenapa dia harus diteliti, yang melatar belakangi. Kemudian setelah menentukan latar belakang, menentukan tujuan penelitian. Jadi penelitian itu akhirnya seperti apa tujuannya, akan selesainya atau akan berakhirnya sampai di mana. Setelah menentukan tujuan penelitian, Anda coba untuk membuat batasan. Karena kalau penelitian itu dikerjakan tanpa batas atau tanpa ada batasan masalah, maka penelitian yang dibuat tersebut akan tidak fokus. Jadi bisa kemana-mana kalau misalnya tidak ada batasan. Jadi di bagian ini Anda harus bisa menentukan batasan apa yang dibatasi dalam penelitian tersebut. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak mengenai tugasnya? Pak, saya mau nanya, Pak. Soalnya kelompoknya gimana, Pak? Yang sisahan dari kelas A itu, Pak, yang 13-14 gabungnya kemana ya, Pak? Tadi Yang bingung, kelas apa? Pak. Yang kelas A, kelas nomor 3. Kan itu kan ada sisa 2, Pak. Ya. Itu gabungnya gimana, Pak? Masuk ke kelas atau mau gini aja? Di kelas A aja kali, Pak, ya? Dibuat di kelas A berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 5 ya. Ya, jadi ini kelompok 5, kemudian kelas B, ini kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, kelompok 10, kelompok 11, kelompok 12, kelompok 13, kelompok 14, kelompok 15, kemudian ini 16. Ya, jadi kelompoknya itu satu kelompok sekitar 3 ya, 3 atau 2 orang. Jadi nanti Anda bisa saling bertukar pikiran atau diskusi, karena nanti di penelitian juga Anda akan bekerja sama atau diskusi kelompok, bagaimana mendiskusikan hasil penelitian. Nah, jadi nanti di minggu depan yang kelompok 1 ada ya, siapa namanya, Arkam Putra Pamungkas, ada nggak? Masuk nggak di grup? Ada? Ada. Kemudian Nur Alfi Hidayati, ada ya? Saya, Pak. Ya. Kemudian Amir Farhani Muharam. Ada, Pak, saya, Pak. Ya. Jadi nanti Anda yang ini ada kelompok pertama ya. Kelompok pertama itu nanti semua kelompok tugasnya sama semua. Cuman nanti Anda coba bentuk pikirkan secara kelompok ini kira-kira ketika Anda ingin melakukan penelitian, Anda ingin meneliti apa gitu. Nah, kenapa saya mengarahkan seperti ini? Karena nanti akhirnya itu Anda akan mengerjakan
skripsi atau tugas akhir yang dimana diminta untuk membuat proposal penelitian. Nah, jadi di bagian metode penelitian ini Anda sudah sebagai bahan latihan untuk membuat proposal penelitian. Jadi nanti coba didiskusikan. Satu kelompoknya itu 3 orang, jadi Anda diskusikan kira-kira tema penelitiannya apa, atau judul penelitiannya, lalu Anda buat latar belakang atau background dari penelitian, latar belakang penelitian tersebut, kemudian tujuan penelitian, batasan penelitian, kemudian rumusan penelitian. Nah, nanti minggu depan coba dipresentasikan, lalu yang kelompok 2, 3, 4 itu memberikan pertanyaan dan bisa menambahkan kira-kira apa yang kurang dengan dari hasil presentasi tersebut, sehingga bisa dikembangkan lagi kalau misalkan Anda melanjutkannya sampai ke skripsi atau tugas akhir. Oke, baik. Ada pertanyaan? Pak, maaf Pak, berarti ini tugasnya untuk kelompok 1 sampai 3 aja ya Pak ya? Ya, minggu pertama. Nanti minggu berikutnya presentasi lagi yang 4, 5, 6. Jadi tiap minggu. Jadi tiap minggu, minggu kedua, minggu kedua 4, 5, 6, kemudian minggu ketiga yang ini 7, 8, 9, kemudian minggu berikutnya 10, 11, 12 dan seterusnya. Jadi ya karena ini sebagai bahan latihan ya, metode, karena mata kuliah ini metode penelitian, ya nanti outputnya itu akan mengarahkan ke sana, ke bagian akhir ketika Anda membuat tugas akhir atau skripsi. Pertama kali yang dibuat adalah Anda menentukan judul, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, kemudian latar belakang, kemudian setelah itu menentukan tujuan penelitian dan seterusnya. Nanti Anda coba diskusikan. Satu kelompoknya itu kan 3 ya bisa berdiskusi secara online antar masing-masing kelompok, atau satu kelompoknya itu menentukan tema apa yang kira-kira ingin dilakukan penelitian. Kalau misalkan Anda peminatannya adalah ke manufaktur atau ke konversi energi atau ke konstruksi, jadi nanti coba dipikirkan atau dicari kira-kira apa yang ingin diteliti. Pak, maaf mau nanya, ini Ya. saya masih kurang paham. Ya. Jadi itu minggu pertama yang presentasi kelompok 1 sampai 3 aja atau kelompok 1 aja gitu? Kelompok satu. Oh, sama 1 aja. Nah, jadi kelompok 1 itu, ini kan pembagiannya satu kelompok nih, satu kelompok. Kelompok 1 itu pertama yang ini siapa? Arkam Putra Pamungkas, kemudian Nur Alfi Hidayati, Amir Farhani, itu kelompok 1. Terus di minggu berikutnya, minggu selanjutnya, kelompok 2 berarti 4, 5, 6 yang nomor absennya itu kan 4, 5, 6 nih. Muhammad Munib Rizvianto, Cahyani Putri Pangestu, Tamam Fadlur Rahman. Itu di minggu berikutnya, minggu selanjutnya, dan seterusnya sampai selesai. Nah, kenapa saya mengarahkannya seperti ini? Karena di metode penelitian ini kan nanti hasil akhirnya atau outputnya itu Anda ketika lulus dari
Fakultas Teknik itu kan Anda diminta untuk membuat skripsi atau tugas akhir. Jadi di bagian inilah atau di mata kuliah inilah kita coba untuk sebagai bahan latihan untuk kedepannya ketika Anda ingin membuat skripsi. Oke, ada pertanyaan? Saran Pak. Ya. Saran Pak, mau Ya. masuk. Kalau untuk 17 kan, kalau misalnya sekelompok nih, kan beda-beda tuh Pak konsentrasinya Pak. Ya. Itu bagaimana ya Pak cara ininya Pak? Ya. Solusinya Pak? Ya, jadi begini, kalau misalnya peminatannya, tadi kan ada grup tuh di grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp nanti coba aja dikomunikasikan yang peminatannya konversi energi siapa saja, yang peminatannya manufaktur siapa saja, yang peminatan konstruksi siapa saja. Nanti kalau misalnya satu peminatan diskusi satu kelompoknya akan lebih mudah ya, atau lebih masuk sama-sama nyambung karena satu bidang, satu fokus yang ingin diteliti. Nah, saran saya kalau misalnya ada yang berbeda, nanti coba dikoordinasikan di grup. Misalkan yang kalau bagian di urutannya ini ada kelompok, misalkan di sini ada yang konstruksi, satu lagi ada yang manufaktur, ya nanti bisa didiskusikan yang sama-sama satu peminatan. Oh, jadi ambil temanya tetap sekelompok nih Pak, 3 orang, misal 3 orang ini beda-beda nih konsentrasinya, terus nanti dari 3 orang ini berbeda konsentrasi, terus nyatuin ide gitu Pak. Mau ambil yang mana nih, ya itu. Ya, atau bisa seperti itu, atau misalkan kalau mau lebih, ya itu hanya sebagai saran aja, kalau bisa seperti itu juga, atau bisa dicari satu-satu. Jadi nggak hanya berfokus pada ini, nomor absen. Kalau di absen kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini belum tentu kan peminatannya sama semua. Misalnya 1, 2, 3 bisa saja yang satu peminatan ke konstruksi, yang nomor 2 ke konversi, yang nomor 3 umpama misalkan ke manufaktur. Nah, nanti ya coba ya sarannya bisa juga cari yang sesama satu peminatan, atau mau beda peminatan tapi nanti peminatan apa yang mau ditampilkan untuk presentasi. Jadi ya diatur saja bagaimana lebih nyamannya atau lebih enaknya untuk Anda berdiskusi secara kelompok. Jadi kelompok masih bisa berubah dong Pak? Bisa. Orang-orangnya? Ya bisa. Ini hanya sebagai saran aja, kalau misalnya tidak bisa secara ditentukan secara absensi, berarti bisa juga secara yang lain. Misalnya kalau konversi energi, jadi nanti dikelompokin siapa aja yang peminatan konversi energi, ayo gabung-gabung, jadi misalnya udah 3. Oke, tema apa yang ingin diceritakan gitu. Jadi minggu depan ya sudah ada yang bisa presentasi ya. Jadi di minggu berikutnya nanti Anda coba menampilkan tema penelitian. Tema itu bisa, atau ide penelitian itu bisa saja muncul yang tadi bisa yang sudah dijelaskan, bisa saja muncul dari problem atau dari masalah yang ada di sekitar atau di sekeliling, kemudian atau masalah lingkungan dan lain sebagainya yang masih ada hubungannya dengan jurusan teknik mesin, mechanical engineering, masih ada relevannya, hubungannya. Jadi itu bisa dijadikan tema penelitian, Anda tentukan judulnya apa kira-kira, kemudian setelah judul, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, kemudian
latar belakang apa yang di hal apa yang menjadi latar belakang di penelitian tersebut sehingga menarik untuk melakukan penelitian. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau tidak ada pertanyaan untuk materi yang tadi materi slide PowerPoint nanti diupload di Edmodo, nanti Anda bisa membaca ulang atau bisa mendownload materi tersebut